Perkenalkan, saya Firnanila Tuliza dari Rombel K1 dengan NPM 250 103 00005. Di sini saya akan memaparkan terkait UAS praktik aplikasi komputer. Oke, jadi sebelum mengerjakan soal yang sudah diberikan, aku mau memastikan untuk ukuran kertasnya itu sudah 4. Lalu aku mau ubah semua teks di sini itu pakai New Roman, Times New Roman ukuran 12 biar lebih rapi. Soal yang pertama yaitu menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Jadi yang pertama aku mau menyisipkan tabel dulu. Nah, tabel pertama ini ada di sini keterangannya, jadi kita letakkan tabelnya nanti di bawah keterangannya. Karena tabelnya sudah disediakan, jadi aku tinggal nyalin aja. Kemudian ditempel di sini. Oke, kemudian aku mau menambahkan caption di tabel yang pertama. Jangan lupa untuk menyalin keterangan judul yang sudah disediakan. Ini. Caranya yaitu dengan blok semua tabel, kemudian klik kanan, kemudian pilih insert caption. Oke, jadi karena di sini sudah otomatis penulisannya seperti ini juga sudah sesuai, yaitu di atas tabel nantinya. Jadi aku tinggal menempelkan saja keterangan yang sudah disediakan. Untuk penulisannya juga diperbaiki lagi, disesuaikan lagi, kemudian tinggal oke. Karena di sini bentuk tulisannya belum sama seperti yang lain, jadi aku juga mau perbaiki lagi biar sama seperti yang lain. Oke, untuk insert caption tabel yang pertama sudah selesai, kemudian aku juga mau merapihkan tabelnya. Aku blok dulu semuanya, kemudian aku unbold. Oke, kemudian untuk bordernya aku hilangkan dulu semuanya. Aku masukkan lagi border yang bagian atas dan bagian bawah. Jika sudah, kemudian di blok lagi di bagian headernya diletakkan button border seperti ini. Jika sudah, karena yang di penulisan aspek ini masih ada tulisan yang bertumpuk seperti ini, jadi aku mau melebarkan kolomnya dulu. Oke, ini sudah tidak terlalu sempit. Sekarang aku mau eh, membetulkan penulisan di keterangan. Ini kalau misalnya penulisannya seperti ini kurang rapi dan sulit dibaca, jadi aku mau menuliskan menggunakan penomoran saja semuanya. Oke. Untuk penomorannya sudah rapi, tapi karena ini terlalu menjorok ke kanan, tidak lurus dengan bagian atasnya, aku juga mau merapikannya lagi. Caranya yaitu dengan ini di blok bagian nomornya, kemudian dipilih kanan, kemudian pilih adjust list indent. Untuk number positionnya 0, kemudian text indentnya 0,5, kemudian follow number width-nya itu space. Begitu juga dengan yang lainnya.
Ini sudah rapi semua. Kemudian karena tabelnya ini berada di halaman selanjutnya juga, aku juga mau menambahkan header di halaman selanjutnya ini. Caranya dengan header ini diblok, kemudian tabel layout, kemudian klik repeat header rows. Nanti di bagian halaman selanjutnya itu sudah otomatis terdapat header lagi. Tabel yang pertama sudah selesai, kemudian lanjut ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua berada di sini. Aku mau nyalin lagi tabelnya, seperti yang tadi sudah dilakukan. Udah ditempel di sini. Kemudian jangan lupa nyalin keterangan captionnya. Caranya seperti yang tadi, yaitu dengan lock seluruh tabel, dan klik kanan, insert caption. Karena ini sudah tabel yang kedua dan sudah otomatis, jadi aku tinggal menempelkan saja keterangannya. Kemudian oke. Ininya tinggal dirapikan lagi untuk captionnya. Oke, untuk caption juga sudah selesai. Sekarang aku mau merapikan bagian tabelnya. Aku blok seluruh tabel, kemudian di unbold, kemudian di bagian tabel desain, pilih yang nomor border dulu, lalu pilih yang bottom dan top border. Kemudian jika sudah, di yang bagian header ini diblok lagi untuk ditambahkan bottom bordernya. Tidak seperti ini. Untuk penulisannya juga sudah rapi. Jadi aku tinggal menambahkan untuk bagian headernya di halaman berikutnya. Caranya sama seperti yang tadi, itu ke tabel layout. Jangan lupa bagian headernya di blok dulu, kemudian ke tabel layout, kemudian repeat header rows. Sudah, jadi untuk menyisipkan tabel 1 dan 2, kemudian merapikan tabel, kemudian insert caption, itu sudah. Selanjutnya, aku akan menambahkan daftar tabel secara otomatis. Pertama-tama, aku mau menambahkan judulnya. Untuk judulnya itu menggunakan Times New Roman, ukurannya 14. Langsung saja ditulis di bold, jangan lupa daftar tabel. Kemudian ditaruh di tengah. Jika sudah, tinggal di enter, kemudian masuk ke reference. Jika sudah, langsung tabel of figure dialog seperti itu. Nah, tinggal milih saja mau yang seperti apa. Dan oke. Nah, daftar tabelnya akan muncul secara otomatis. Kemudian ini tinggal dirapikan saja seperti jenis font, kemudian size-nya. Nah, kemudian diatur bagian spasinya itu 1,5. Oke, jadi untuk bagian daftar tabel juga sudah selesai. Oke, selanjutnya aku akan menyisipkan gambar. Yang pertama, aku mau menyisipkan gambar satu terlebih dahulu. Untuk gambar juga sudah disediakan. Untuk gambar satu yaitu ilustrasi dari ekonomi hijau. Nah, ini untuk gambar satu tinggal di copy aja, kemudian di tempel.
di sini. Oke, jika sudah untuk gambar aku taruh di tengah. Untuk ukuran segini sudah cukup. Kemudian untuk menginsert caption jangan lupa menyalin dulu keterangannya. Untuk insert caption caranya mirip seperti yang tabel tadi, yaitu klik bagian gambar, kemudian klik kanan, pilih insert caption. Oke, karena ini gambarnya berada di bab 1, jadi aku pilih labelnya itu gambar 1 titik, supaya menjadi gambar 1 titik 1. Kemudian untuk keterangan tadi tinggal disalin saja dan dirapikan. Oke, jika sudah, ini saja. Kemudian dirapikan lagi. Nah, sudah untuk insert caption gambar pertama sudah selesai, kemudian aku mau insert caption untuk gambar yang kedua. Nah, untuk insert caption untuk gambar kedua juga masih berada di eh, bab 1. Kita salin lagi gambarnya dan ditempel di sini. Karena tidak muat di halaman ini, jadi lanjut di halaman selanjutnya saja. Belum diletakkan di tengah, kemudian insert caption, tapi aku mau nyalin keterangannya dulu. Caranya seperti tadi, sama. Klik gambarnya, klik kanan, insert caption. Eh, ini sudah otomatis gambar 1.2, kemudian tinggal di tempel saja dan dirapikan penulisannya. Oke, untuk insert caption, gambar 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian aku akan menambahkan daftar gambar. Oke, untuk menambahkan daftar tabel, kita pergi ke atas. Maaf, maksudnya daftar gambar. Oke, untuk menambahkan daftar gambar, itu terletak di setelah daftar tabel. Pertama-tama, tambahkan judulnya terlebih dahulu, diletakkan di tengah. Oke, jika sudah seperti ini, masuk ke reference, kemudian ke bagian table of figures dialog. Oke, kemudian di sini sudah tertera gambar 1 titik, tinggal disesuaikan lagi untuk pilihannya, dan oke. Nah, untuk daftar gambar ini sudah muncul secara otomatis. Selanjutnya, aku mau merapihkan bagian daftar gambar. Buat fontnya sama ukurannya disesuaikan. Kemudian jangan lupa untuk bagian spasi menjadi 1,5. Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu mengatur bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list dan memunculkan daftar isi. Langsung saja menuju ke menu multi-level list. Di sini, klik kemudian pilih Define New Multi-Level List. Kemudian pilih yang nomor 1. Link level to style-nya pilih yang heading 1. Kemudian level to show-nya pilih yang level 1. Follow number width-nya nothing. Kemudian di enter formatting kita ketik. Kemudian di sini pilih yang Romawi. Oke. Setelah itu lanjut ke nomor 2. Untuk link to level style-nya pilih yang heading 2. Sebentar, cari dulu heading 2-nya. Kemudian levelnya pilih level 2.
Kemudian kalau number width-nya pilih yang space. Nah, jika sudah, follow number width, kemudian pilih yang include level number. Pilih level 1, kemudian titik, kemudian ke number style, pilih yang angka biasa. Lalu bagian legal style numbering-nya di checklist. Selanjutnya yang eh, ketiga, link levelnya pilih yang heading 3, kemudian levelnya pilih level 3, follow number width-nya space, kemudian langsung ke include levelnya level 1 titik, kemudian klik lagi, pilih level 2 titik, kemudian pilih yang angka biasa, lalu checklist bagian legal style numbering. Oke, jika sudah langsung saja oke. Oke, karena ini adalah judul bab, jadi aku mau ganti ke heading 1. Ya, seperti ini. Tinggal dirapihkan, kemudian diletakkan di tengah. Nah, tinggal dirapihkan bentuknya. Menggunakan time Roman ukurannya 14, kemudian bold, kemudian warna hitam, dan menggunakan huruf kapital semua. Oke, bab 1 sudah, kemudian lanjut ke bab 2. Oke, di bab 2 ini sama seperti yang bab 1 tadi, yang heading 2, letakkan di tengah, kemudian ada, lalu dirapikan lagi untuk penulisannya. Ukurannya juga, kemudian bold, warna hitam, dan huruf besar semua. Oke, kemudian lanjut yang bab 3. Bimbing 1, kemudian ke tengah, center, kemudian diperbaiki bentuk tulisannya, ukurannya, warnanya. Oke, untuk bagian heading 1 sudah selesai karena di file ini hanya terdapat 3 bab saja. Dan lanjut untuk heading 2, di sini 1.1 langsung diganti menggunakan heading 2. Nah, ini dia. Kemudian dirapikan lagi untuk penulisannya sama seperti pada heading 1 tadi. Menggunakan Times New Roman ukuran 12, kemudian di bold, warna hitam, ya seperti ini. Oh iya, supaya tulisannya ini tidak terlalu menjorok ke arah kanan, jadi harus diedit dulu dengan di blok, kemudian klik kanan, paragraf, kemudian bagian indentation left ini menjadi 0, diubah menjadi 0, kemudian spesialnya non. Oke, nah ini akan rata dengan yang lainnya. Lanjut di 1.2. Letakkan heading 2.
Oke, kemudian lanjut untuk heading yang ketiga. Yang pertama yaitu ada di bab 1, yaitu 1.1.1. Caranya seperti tadi ya untuk heading seperti heading 1 dan heading 2. Ukurannya fontnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12, di bold warna hitam. Ya seperti ini. Kemudian untuk penulisannya juga diratakan ke kiri saja. Ya, ini oke. Kemudian lanjut untuk heading ketiga yang kedua.
Oke, untuk penambahan heading sudah selesai sampai heading ketiga. Karena aturan di eh, anak sebab itu untuk kata selain kata pertama itu huruf depannya tidak menggunakan huruf kapital, jadi aku akan memperbaiki bagian heading 3 karena yang bab 1 dan bab 2 itu sudah sesuai, jadi aku hanya memperbaiki di bagian bab 3 saja. Nah, sudah di bagian heading 3 sudah menggunakan penulisan kalimat yang hanya menggunakan huruf kapital di huruf pertama kalimat pertama. Jadi untuk penggunaan heading dan multi level list sudah selesai. Selain pada bagian bab 1 sampai bab 3, di bagian daftar tabel dan daftar gambar, itu judulnya juga menggunakan heading 1. Seperti ini. Kemudian di daftar gambar juga diubah menjadi heading 1. Kenapa bagian daftar tabel dan daftar gambar menggunakan heading 1 juga? Yaitu supaya nanti muncul di bagian daftar isi. Seperti itu. Nah, oke sudah. Jadi untuk judul daftar tabel dan daftar gambar ini sudah menggunakan heading 1. Oke, kemudian aku akan membuat daftar isi. Yaitu caranya menulis judulnya terlebih dahulu menggunakan heading 1. Seperti ini. Letakkan di tengah menggunakan ukuran 14, fontnya Times New Roman. Jangan lupa di bold. Ukurannya 14 saja. Oke, setelah itu, untuk menampilkan daftar isi secara otomatis, caranya yaitu masuk ke reference, kemudian tabel of contents, kemudian di sini bisa memilih yang mana saja. Aku memilih yang automatic tabel 1. Nah, untuk daftar isinya ini sudah keluar secara otomatis. Oke, untuk spasi di daftar isi ini menggunakan spasi 1,5 dan ini tidak perlu bold. Kemudian untuk fontnya menggunakan Times New Roman, ukurannya 12. Oke, untuk daftar isi secara otomatisnya sudah keluar. Yang nomor 3, yaitu mengatur margin, spacing, alignment, dan nomor halaman pada Microsoft Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Yang pertama, aku mau mengatur margin, spasi, dan alignment. Untuk margin, dilihat di bagian layout, kemudian di pilihan margin diklik. Nah, jadi untuk margin yang aku gunakan ini sudah sesuai dengan pedoman skripsi, yaitu untuk ukurannya 4 cm dari atas dan kiri, kemudian 3 cm dari bawah dan kanan. Kemudian untuk bagian eh,
spasi. Jadi untuk bagian daftar isi ini, spasinya itu 1,5. Kita blok dulu bagian daftar isi. Jika sudah, dicek di home, kemudian diatur yaitu 1,5. Oke, jika sudah di bagian daftar isi, kemudian lanjut di bagian daftar tabel. Di bagian daftar tabel ini spasinya juga 1,5. Sudah sesuai, kemudian di bagian daftar gambar. Nah, ini juga menggunakan spasi 1,5. Jadi untuk daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar spasinya sudah sesuai, yaitu 1,5. Kemudian masuk di bab pertama, yaitu untuk penulisan judul bab ini ada di tengah-tengah, kemudian untuk judul subbab dan sub-subbab ini dimulai dari sebelah kiri. Jadi untuk spasi di dalam bab ini itu memakai spasi yang ini 2 cm, spasi 2. Kemudian untuk jarak dari judul subbab ke paragraf yang pertama ini itu 1 cm dan tidak menggunakan spasi setelah paragraf. Ya, seperti ini. Kemudian lanjut, untuk setiap awal paragraf itu menggunakan alinea 1 tab, otomatis dari laptopnya. Setiap alinea juga dihapus di bagian space-nya seperti ini, supaya ukurannya rata.
Kemudian untuk format alignment-nya itu untuk judul bab ini di tengah, untuk judul subbab ini rata kiri, kemudian untuk, judul sub-subbab juga rata kiri. Namun untuk di bagian, isi paragraf ini itu menggunakan format, rata kanan kiri atau justified. Nah, seperti ini. Jadi di sini aku mau ganti seluruh formatnya menjadi rata kanan kiri. Mau mengatur penomoran pada file ini. Jadi yang pertama, karena daftar isi ini di halaman pertama, jadi kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian aku mau langsung ke bagian bab 1. Nah, untuk di bagian bab 1 ini, kita bisa letakkan kursor di sebelum tulisan bab 1 atau blok bagian bab 1 seperti ini jika tidak bisa diletakkan di awal katanya, kemudian pergi ke layout, breaks, kemudian klik next page. Jadi ini tuh biar section antara bab 1 dan sebelumnya itu berbeda section. Oke, jika sudah, kemudian klik bagian header, kemudian dimatikan bagian link to previous dan menyalakan different first page. Oke, ini dimatikan. Kemudian ke footer, go to footer, disamakan pengaturannya seperti yang header. Oke, seperti ini. Jadi, mematikan link to previous ini berfungsi supaya formatnya itu berbeda dengan section sebelumnya. Format penomorannya berbeda dengan section sebelumnya. Kemudian, mengaktifkan different first page ini karena di halaman awal bab itu nomornya itu berada di bawah tengah, sedangkan untuk halaman selanjutnya itu berada di atas bagian kanan di sebelah sini. Oke, jika sudah di bab 1 kemudian lanjut di bab 2. Oke, ini diletakkan di tengah lagi. Kemudian di blok bagian tulisan babnya, kemudian ke layout, breaks, kemudian pilih yang next page lagi supaya sectionnya berbeda dengan bab 1 tadi. Kemudian ke header, link to previous dan differnya ini dua-duanya sama-sama dinyalakan karena supaya formatnya ini mengikuti yang bab 1 tadi. Kemudian go to footer, sudah sama pengaturannya. Kemudian lanjut di bab 3. Nah, ini pergi ke layout, breaks, kemudian next page. Oke, diperbaiki dulu supaya berada di tengah-tengah. Kemudian klik lagi bagian headernya. Pengaturannya sama seperti yang bab 2 tadi, yaitu menyalakan link to previous dan different first page. Kemudian go to footer dan disamakan juga pengaturannya dengan bagian headernya. Oke, jika sudah, kita pergi lagi ke bagian daftar isi. Kemudian kita klik 2 kali di bagian footer, untuk memunculkan angkanya, memunculkan halamannya yaitu ke page number, kemudian pilih bottom of page karena nanti angkanya itu berada di bawah di bagian tengah, kemudian pilih yang plain number 2. Oke, karena ada di pedoman yaitu bagian sebelum bab 1 itu menggunakan angka Romawi, jadi tinggal diganti saja di bagian sini, diklik 2 kali di blok, kemudian pergi ke page number lagi, kemudian pilih format page number. Setelah itu di bagian number format ini dipilih saja di bagian yang ini, yang angka Romawi, kemudian oke. Bisa juga memilih font dan ukurannya. Ini aku memakai font Times New Roman ukuran 12 supaya sama seperti font-font di dalam file ini. Oke, dicek sampai. Nah, ini sudah urut. Nah, di bagian bab 1 ini belum ada angkanya. Jadi kita tambahkan angkanya, yaitu kita bagian footer, diklik, kemudian pergi ke di bagian header footer, kemudian page number, pilih bottom of page yang line number 2. Nah, seperti ini. Oke, karena seharusnya di bab 1 ini angkanya mengulang dari angka 1, jadi ini bisa juga diganti, itu di blok, kemudian pergi ke page number lagi, kemudian format page number,
Kemudian untuk di bagian page number ini dipilih di bagian Start at dan 1. Kemudian klik OK. Oke, sudah. Kemudian aku juga mau menyamakan font dan ukurannya biar lebih rapi. Kemudian lanjut di bagian selanjutnya. Oke, karena di halaman kedua bab 1 ini masih mengikuti aturan dari halaman yang pertama, jadi kita tinggal hapus saja halamannya. Kemudian klik di bagian header sebelah sini. Kemudian pilih yang page number lagi, kemudian sekarang ganti menjadi top of page karena untuk di halaman ini angkanya itu terletak di atas bukan di bawah. Kemudian pilih yang number 3. Nah, sudah muncul angkanya, tinggal disamakan saja font dan ukurannya. Oke, jadi di halaman selanjutnya juga sudah berada di atas seperti ini. Kita cek lagi di bab kedua apakah sudah sama atau belum pengaturannya. Oke, di bab 2 juga sudah ya, ini di awal bab, angkanya berada di bawah, dan untuk selanjutnya berada di atas. Sekarang kita juga cek yang di bagian bab 3. Oke, di bagian bab 3 juga sudah sesuai, sudah sama pengaturannya. Oke, jadi untuk di bagian penomoran ini sudah selesai. Oke, sudah selesai ya, ini sudah ada nomor halamannya semua. Oke, karena tadi terdapat pengeditan di bagian spasi yang otomatis merubah nomor halaman sebelumnya, jadi aku di sini mau update tabel. Oke, seperti ini. Nah, ini juga sudah sesuai ya di bagian daftar isi seperti ini. Sudah disesuaikan kembali. Untuk untuk formatnya ini juga bisa diedit lagi. Sudah. Sekarang yang nomor 4 yaitu membuat halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Jadi pertama-tama aku mau menambahkan lembar kosong dulu. Caranya yaitu dengan klik di bagian awal kata pertama, halaman pertama, kemudian pilih insert, kemudian pilih blank page. Karena kita butuh 3 halaman, yaitu untuk cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan. Jadi aku juga klik 3 kali. Tadi sudah 1, sekarang yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, sudah ada 3 halaman yang tersedia. Oke, nah di sini di halaman pertama, untuk cover. Kemudian di halaman selanjutnya untuk lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini isinya juga menggunakan Times New Roman ukurannya 12. Seperti ini contohnya. Dan untuk spasinya ini menggunakan spasi 1 seperti ini. Kemudian yang halaman ketiga di sini ada lembar persetujuan. Sudah. Kemudian untuk isinya juga sama menggunakan Times New Roman ukuran 12 dan spasinya 1 juga.
Nah, sudah di sini. Oh ya, kemudian karena untuk bagian cover ini tidak masuk ke dalam daftar isi, jadi untuk penulisannya ini tidak perlu menggunakan heading, jadi menggunakan normal saja. Nggak disesuaikan lagi dengan yang tadi. Times New Roman 14, bold, dan berada di tengah-tengah. Oke, sudah. Jika sudah ditambahkan halaman-halaman baru, kemudian tinggal diupdate di bagian daftar isinya. Caranya klik bagian daftar isi, kemudian klik yang update table. Update entire table, oke. Nah, di sini bagian lembar pengesahan dan lembar persetujuan sudah masuk di daftar isi, namun untuk di bagian lembar pengesahan ini dimulai dari angka Romawi 2. Seharusnya di sini dimulai dari angka 1. Oke, jadi kita akan perbaiki supaya dimulainya dari angka Romawi 1. Caranya, di bagian lembar pengesahan atau halaman setelah cover, ini diklik di bagian awal kalimat, kemudian ke layout, breaks, kemudian pilih yang next page. Nah, jika sudah seperti ini, di bagian header-nya diklik 2 kali, kemudian dimatikan bagian link to previous. Dan untuk footernya juga sama. Ya, seperti ini. Kemudian di close saja. Karena di bagian cover ini masih ada nomor halamannya, ini tinggal dihapus saja. Udah dihapus, di lembar pengesahan ini juga sudah dimulai dari hmm, Romawi 1, kemudian dilanjut dengan Romawi 2. Nah, sekarang tinggal diupdate lagi saja di bagian daftar isi. Nah, di sini sudah di bagian lembar pengesahan ini dimulai dari halaman Romawi 1. Ini supaya formatnya sesuai, tinggal diblok saja di bagian seluruh daftar isinya. Kemudian pilih Times New Roman, ukurannya 12 dan tidak bold. Kemudian ini untuk spasinya menggunakan 1,5. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Terakhir yaitu mencari 5 referensi dari Google Scholar, kemudian melakukan citasi dengan menilai, setelah itu membuat daftar pustaka dan mengatur ulang daftar isinya. Pertama, pergi ke web Google Scholar, kemudian ketik kata kunci yang ingin dicari. Jika sudah, tinggal memilih mau menggunakan artikel yang mana, kemudian dibaca artikelnya, kemudian dicari yang ingin ditambahkan. Jika sudah, kemudian disalin, di copy, setelah itu ditempelkan di bagian yang ingin ditambahkan materi dari artikel yang kita cari. Misalnya di sini. Nah, setelah seperti ini, kemudian jika sudah menemukan yang ingin dicari, kemudian jangan lupa untuk mendownload filenya. Ini, jika sudah mendownload, pergi ke bagian Mendeley, kemudian klik icon plus ini, kemudian ditambahkan filenya yang tadi di-download. Nah, ini sudah keluar. Dan sudah, kembali lagi ke Word. Ini sudah berada di akhir kalimat yang tadi, kemudian klik insert citasi, kemudian go to Mendeley, klik lalu klik file yang memuat hasil citasi yang kita cari, kemudian klik yang sheet. Jika sudah, ini langsung secara otomatis akan muncul nama dari penulisnya dan tahunnya. Seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, terserah mau menambahkan apa, dicari lagi, mencari lagi untuk jurnalnya. Kemudian untuk referensi yang kedua, dicari lagi di Google Scholar. Cari kalimat yang ingin ditambahkan, di copy, kemudian diletakkan dimanapun itu. Misalnya di sini. Jika sudah,
kembali lagi ke Google Scholar. Karena tadi ini belum di-download, jadi aku download dulu. Oh, sudah di-download ternyata. Kemudian ke Google Scholar, menambahkan file yang sudah di-download. Ini sudah ada. Kemudian kembali lagi ke Word, insert citation, go to Mendeley, dan memilih file yang tadi, kemudian save. Nah, di sini sudah keluar secara otomatis. Ketiga sampai kelima dicari lagi mau yang mana. Oke, untuk citasi sudah ada 5. Sekarang aku mau menambahkan daftar pustakanya. Penulisan daftar pustaka sama seperti penulisan judul-judul yang lainnya, menggunakan Times New Roman ukuran 14, bold, dan di tengah. Oh, untuk penulisannya ini menggunakan heading 1, supaya nanti bisa masuk di daftar isi secara otomatis. Tidak seperti ini. Kemudian tinggal di enter, lalu ke reference, kemudian langsung klik insert bibliografi seperti ini. Nah, nanti untuk daftar pustakanya ini sudah muncul secara otomatis. Kemudian tinggal disesuaikan lagi untuk penulisannya menggunakan Times New Roman juga, ukuran 12, dan spasinya 1,5. Oke, seperti ini. Jadi untuk daftar pustaka di sini juga sudah muncul secara otomatis. Kemudian untuk bagian daftar isi ini tinggal diupdate saja untuk memasukkan bagian daftar pustaka itu tinggal klik update tabel, kemudian update entire tabel, oke. Nah, nanti untuk bagian daftar pustaka ini sudah otomatis masuk ke daftar isi. Nah, sudah selesai.